Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tik tik tik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebagaimana biasa, saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta Forza. Yang kedua, Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Laskar Sabilillah, PIN, Perisai Idaman Nasional, dan juga Klaners. Seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Amin. Bahwa Indonesia kali ini tengah dilanda satu musibah yang tidak kecil, di mana daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat terdampak oleh banjir bandang yang luar biasa, menimbulkan korban jiwa. Konon sampai hari ini saya bicara dinyatakan hampir 1.000 lebih. Kemudian korban harta benda, Masya Allah, tidak terhingga jumlahnya. Rumah-rumah, gedung-gedung, mobil, perabot rumah tangga, harta penduduk. Luar biasa. Musibah itu ada 3 macam motivasi Allah menimpakan musibah kepada manusia. Pertama, boleh jadi ujian. Yang kedua, boleh jadi peringatan. Yang ketiga, boleh jadi hukuman. Kalau ujian ini memang secara umum Allah timpakan kepada manusia, bahwa hidup ini adalah ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan aku akan uji kamu manusia dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada Allah kamu akan dikembalikan pada akhirnya. Jadi kalau kita melihat ayat ini, baik dan buruk itu ternyata ujian buat kita. Kalau kita mendapat keburukan, itu ujian. Ternyata kebaikan pun itu ujian juga. Sebagaimana saya pernah buat lirik dalam lagu Taqwa. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Jadi miskin ujian. Bagaimana dengan serba kekurangan kamu tetap konsisten beriman kepada Allah? Qanaah. Walaupun dalam serba kekurangan, tapi kamu tetap bahagia karena kamu mensyukuri segala nikmat Allah yang ada, bukan menyesali ujian-ujian yang muncul. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, enggak akan bisa kamu hitung. Saking banyaknya, enggak bisa kita hitung. Denyut jantung yang stabil, paru-paru yang bersih kuat, ginjal yang kuat, sistem pencernaan yang bagus,
darah yang encer sehingga peredaran darah bagus, mata yang jelas bisa melihat. Mohon maaf kalau ada yang buta, itu pun ujian. Ternyata melihat pun ujian. Telinga bisa mendengar, mohon maaf kepada yang tuli. Yang tuli dengar nggak di podcast ini? Karena mendengar pun ujian. Yang bisu, kita bisa bicara, mohon maaf kalau yang bisu, ternyata bicara pun ujian, bukan hanya Anda yang bisu saja. Jadi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Ini sunnatullah. Itu dilanjutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wala nabluwannakum, di situ ada lam taukid dan nun taukid yang artinya kepastian. Wala nabluwannakum, pasti kamu semua akan diuji, pasti. Mau jadi presiden, pesinden diuji. Mau kamu insinyur, tukang bubur, tukang sayur, diuji. Apa ujiannya? Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Jangan kamu pikir orang kaya nggak punya rasa takut. Pejabat tinggi nggak punya rasa takut. Apalagi yang korupsi, takut banget tuh. Wah, itu tuh dia nih. Lagi ngasih takut. Diuji dengan rasa takut, takut sakit, takut gagal dalam usaha, takut miskin, takut mati. Walju', diuji dengan kelaparan. Mungkin ini sekarang tengah terjadi, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, mungkin kelaparan. Wa naqsin minal amwal, diuji dengan kekurangan harta benda. Ini terjadi sekarang pada saudara-saudara kita. Hilang rumahnya, hilang mobilnya, hilang segala macam. Harta benda hilang yang diusahakan, ditimbun berpuluh-puluh tahun, sekarang hilang. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta benda. Wal anfus, diuji dengan kekurangan jiwa. Mati suami kita, mati istri kita, mati anak kita, mati saudara kita. Masya Allah. Wa thamarat, dan kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan. Kayaknya semua ujian ini tengah terjadi pada saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, mana lagi. Macam-macam ujian ini tengah dialami oleh saudara-saudara kita. Lalu apa kata Allah selanjutnya? Wa basyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika dia ditimpa musibah, ditimpa bencana, dia berkata seraya sadar, inna lillahi, aku datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada dialah, kepada Allah aku juga akan dipulangkan, dikembalikan. Dia ucapkan kalimat ini seraya sadar, aku datang dari Allah tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa siapa-siapa, telanjang jang, sehelai benang pun tidak. Datang dari Allah melalui rahim ibu kita. Kemudian aku pun akan pulang kepada Allah tanpa membawa apa-apa dan siapa-siapa yang sekarang ini di dunia aku miliki.
Aku datang telanjang dan akan pulang telanjang. Lalu apa yang kita miliki sekarang ini? Istri kita, suami kita, jabatan kita, harta kita, kita nggak bawa. Kenapa? Karena itu bukan milik kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala yang di langit dan segala yang di bumi, termasuk diri kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang kita miliki selama ini adalah bukan milik kita, milik Allah. Kalau manusia sadar akan hal ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, aku datang dari Allah dan akan pulang kepada Allah. Datang nggak bawa apa-apa, nggak bawa siapa-siapa, pulang begitu juga nggak bawa apa-apa, nggak bawa siapa. Insya Allah ujian yang besar akan terasa kecil. Ujian yang berat akan terasa ringan kalaulah kita sadar. Jangankan keluarga kita, harta kita, jabatan kita, diri kita pun pinjaman. Kita tidak menguasai diri kita ini. Anytime dipanggil, di calling, berangkat. Pinjaman. Seandainya orang sadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, insyaallah apapun bencana dia akan tegar, akan merasa sabar. Lalu apa firman Allah selanjutnya? Ulaika 'alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Bagi orang sabar itu, Allah akan bersolawat kepadanya. Wow, luar biasa. Apa sih salawat Allah kepada hamba? Salawat itu penghargaan, kasih sayang, segala macam kebaikan. Warahmah, apa itu rahmat? Rahmat itu berbagai macam kenikmatan, zahiran wa batinan, fi dunia wa fil akhirah. Inna allaha ma'as sabirin. Ternyata Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ada juga peringatan. Seperti satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia sendiri. Hal itu ditimpakan la'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Peringatan dari Allah. Konon Allahu alam, saya ini warga negara yang awam sebagaimana inti-inti semua. Cuma dengar informasi aja dari media. Oh, ini akibat pembalakan hutan. Oh, ini akibat deforestasi, penggundulan hutan. Oh, ini akibatnya. Seperti itu informasinya. Wallahu a'lam. Kalau lihat videonya sih benar. Iya sih. Ada. Banyak balok-balok kayu yang hanyut. Masya Allah. Kulit-kulit kayu, kupasan yang Masya Allah. Bergunung-gunung, bertimbun-timbun. Benar juga ini deforestasi. Benar juga ini penghilangan hutan. Nah, kalau kembali kepada firman Allah tadi, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia sendiri. Masya Allah, kita nggak bisa membantah ayat ini. Ternyata karena ulah tangan kita, katakanlah di dalam mengelola hutan, mengelola hasil tambang, tanpa mempertimbangkan, memperhatikan AMDAL, analisis dampak lingkungan.
Jadi sebelum melakukan, katakanlah mendirikan sebuah industri, entah itu tambang batu bara, tambang nikel, tambang apapun, dengan membuka hutan, deforestasi, itu mesti dihitung tuh dampak terhadap lingkungan tuh seperti apa. Apakah merusak ekosistem yang ada atau tidak? Seharusnya itu yang dilakukan. Sebetulnya undang-undangnya sudah cakep banget ini. Undang-undang cakep. Yang melaksanakan nih kurang cakep. Itu. Biasanya begitu. Biasanya. Ngacan kertas. Undang-undang DPR udah bikin, waduh, Masya Allah. Pelaksanaan daripada undang-undang ini. Konon ini penyebabnya. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Itu bencana ditimpakan kepada manusia. La'allahum yarji'un. Supaya mereka sadar. Lalu yang terdampak ini siapa? Apa pelaku? Apa masyarakat? Nah ini. Di sini ada dua, katakanlah entitas ya. Pelaku yang merusak lingkungan dan masyarakat yang terdampak oleh kelakuan si pelaku tadi. Barangkali ayat ini tidak berlaku buat yang terdampak. Ini berlaku untuk yang membuat kerusakan. Seandainya mereka misalnya dijerat oleh hukum, itu tadi la'allahum yarji'un, supaya mereka sadar. Kalau kena sanksi hukum, kalau enggak ya Allahu a'lam. Tapi setiap kesalahan pasti kena sanksi hukum. Karena ada firman Allah yang berbunyi gini, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati ayasbiqun sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat kerusakan, kejahatan akan dibiarkan tanpa sanksi, tanpa hukum? Sa'a ma yahkumun, sangat buruk yang mereka perkirakan mereka. Pasti ada hukum. Tidak di dunia, ya di akhirat. Dan lalu bagaimana? Apa orang yang terdampak ini? Kondisinya itu apa? Bagaimana? Itu mungkin ayat yang tadi itu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal thamarat. Ujian buat mereka. Bukan hukuman. Kalau untuk yang melakukan kejahatan, kecurangan itu hukuman. Tapi yang terdampak oleh kejahatan ini pastinya ujian. Mereka tidak berdosa, tidak bersalah. Itu tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap kamu akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebelum mati. Nah, orang yang nggak berdosa ini ada yang kehilangan harta, kehilangan keluarga, bahkan kalau mereka kehilangan jiwa, insya Allah mereka mati dalam syahid. Amin. Amin. Kalau syahid, mereka di barzah ini bergembira banget. Ya Allah, untung ada banjir ya Allah, sehingga engkau syahidkan. Orang syahid kan bighairi hisab, nggak dihitung lagi. Padahal dosa saya banget ya Allah, dosa saya banyak banget. Untung ada banjir nih, mati saya di barzakh nih, Allahu a'lam. Sehingga saya mendapat pahala syahid. Orang yang mati teraniaya itu mati syahid. Mati tertimpa benda keras, benda berat, syahid.
Mati terbakar syahid, mati ketabrak kereta apa syahid. Pokoknya mati teraniaya itu insya Allah syahid. Allahu a'lam. Syahid dunia ya, bukan syahid akhirat. Ternyata kalau kita melihat ayat ini, Allah sayang sama mereka. Mungkin di sana ada orang-orang yang baik, nah, cuman sholatnya nanggung, ntar sholat ntar enggak gitu. Ada orang yang bagaimana yang suka berbuat jahat apa, tapi Allah sayang. Udah bencana timbul tuh, akibatnya ini. Syahid. Kita yang melihat, Masya Allah, menangis, sedih, hancur hati kita. Tapi yang di barzakh, gembira dia. Seperti ada cerita di surah Yasin itu. Begitu ada seorang penyeru kepada kebaikan. Lalu penyeru ini dianiaya, disiksa sampai mati. Secara fisiknya itu sangat mengerikan. Masya Allah, sangat mengerikan. Dianiaya sampai mati. Dan jasad yang mengerikan ini, jiwanya berkata, Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Ya Allah, bagaimana kalau umatku melihat, kira-kira begitu, bahwa aku ternyata sudah engkau ampuni segala dosaku dan engkau telah memuliakan aku, jiwanya. Nah, kita doakan semoga seperti itulah orang-orang yang terdampak di dalam bencana itu. Yang kedua, ada hadis Nabi SAW. Bagi yang belum meninggal dunia misalnya. Ada Nabi bersabda, Ma yusibul mu'mina min nasabi wala wasabi wala hammin hatta syukata yushakuha illa kafarallahu bihim sayyati. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu bencana yang menimpa orang beriman. Antara bencana itu bencana alam, bencana fikiran, bencana penyakit, sakit. Hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu bihim sayyati. Walaupun cuma sakit tertusuk duri saja, itu sudah Allah kompensasikan dengan menghapuskan dosanya. Semakin berat derita orang beriman, semakin besar dosa yang dihapuskan daripadanya. Masya Allah, ini cintanya Allah kepada orang beriman. Wabil mu'minina rahima, kepada orang beriman Allah itu sangat sayang. Sehingga ketika dia mendapat ujian, penderitaan, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Amin Allahumma amin ya Allah. Oke, bahwa Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada bencana yang terjadi di alam ini atau yang terjadi atas dirimu kecuali semua itu telah tercatat di dalam kitab, di Lauh Mahfuz sebelum itu terjadi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Hal yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Inilah dimaksud qadha. Qadha itu seakan-akan sebuah blueprint. Kalau kita hendak membangun sebuah bangunan, sebelum bangunan itu dibuat, udah ada blueprintnya dulu tuh. Apa namanya itu? Maketnya udah ada. Namanya blueprint. Nanti ini rumah tingkat 10. Kolam renang ada di tingkat 2 misalnya. Tingkat 3 buat sauna. Tingkat 4 apalah. Udah ada maketnya tuh. Udah ada gambarnya, baru dibangun. Itulah Lauh Mahfuz tadi. Jadi Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi melalui bencana, merupakan bencana di alam ini dan pada dirimu. Bukan hanya bencana, apapun yang akan terjadi Allah tahu. Kenapa?
Udah ada marketnya. Blueprint. Lalu apa kata Rasulullah SAW? La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qadha kecuali doa. Jadi blueprint itu, qadha itu bisa dirubah dengan doa. Itu juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah bangsa kalau dia tidak berusaha untuk berubah nasibnya. Qadha sebagai blueprint, ketetapan awal dari Allah. Ini bisa dirubah dengan apa? Dengan perjuangan dan doa. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Qadha, ketetapan Allah yang awal, blueprint, bisa dirubah ternyata. Nah, termasuk musibah-musibah yang terjadi. Kita bisa merubahnya dengan apa? Dengan tadi. Kalau mau mengadakan deforestasi, hutan, sesuaikan dulu dengan AMDAL. Sesuaikan dulu dengan pikirkan dampak-dampaknya apa. Masya Allah. Nah, last but not least, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, agar orang-orang yang berbuat salah akan menerima balasannya setimpal. Dan kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada masyarakat yang terdampak, kita doakan agar yang mati disyahidkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bencana itu justru menjadi barokah buat mereka di alam barzah. Lihat buat orang-orang yang kehilangan segala macam, kita doakan agar mereka bisa bersabar sehingga Allah memberikan salawat dan rahmatnya. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.